Langkah membuat sensor inframerah. Yang pertama, kita letakkan semua komponennya pada PCB ya. Jadi ini diletakkan di sini. Jika kakinya kurang lebar, kita lebarkan, dipasang pada PCB. Jadi yang pertama diletakkan adalah sensor inframerahnya. Kemudian setelah itu di sini ada out, ground, VCC. Jadi di depan kaki out kita beri resistor 1 kilo. Jadi resistor 1 kilo warnanya coklat, hitam, merah. Kita tekuk dulu kakinya, diletakkan di depan kaki out, jaraknya 4 lubang. Nah, seperti ini ya. Kemudian belakangnya kakinya kita tekuk, jadi supaya memudahkan pensolderan, kakinya ditekuk seperti ini. Berikutnya TIP 42C diletakkan di depannya resistor ya, menghadapnya seperti ini. Jadi menghadap ke depan. Kakinya bisa kita lebarkan. Nah, kita letakkan di depannya resistor. Ya, seperti ini. Diletakkan di depan resistor. Berikutnya kita akan melakukan pensolderan. Pada kaki-kaki komponen ya. Jadi lihat, ini adalah kaki sensor inframerah, yang ini adalah kakinya resistor, ini adalah kakinya TIP. Kita akan pensolderan satu persatu. Jangan sampai kaki-kakinya nanti tersambung satu sama lain. Kaki resistornya juga kita solder. Jika sudah, kita hubungkan kaki resistor ini. Jadi dua kaki resistor ini jangan dipotong dulu, kita hubungkan satu pada kaki outnya sensor inframerah ya. Jadi ini kaki outnya sensor inframerah, satunya kita hubungkan pada kakinya transistor ya, seperti ini. Kita solder lagi. Jika sudah terhubung kaki resistor pada kaki outnya sensor inframerah, satunya pada transistor, maka sisa kakinya ini akan kita potong menggunakan pemotong kuku. Boleh menggunakan gunting, tapi akan lebih bagus jika menggunakan pemotong kuku. Sudah seperti ini. Berikutnya nanti kaki dari sensor, kaki yang VCC ini yang di sebelah kanan, akan kita hubungkan dengan kakinya transistor menggunakan kabel. Bisa menggunakan kabel warna apa saja. Karena di sini ada merah dan hitam, saya akan menggunakan kabel warna merah ya. Seperti ini. Kabelnya dikupas dulu. Jadi kabelnya dikupas dulu sampai terlihat tembaganya seperti ini. Kita ukur panjang yang dibutuhkan. Ya, kurang lebih segini, kita potong. Sisi yang satunya kita kupas juga ya, seperti ini. Kita hubungkan kaki dari VCC dengan kaki dari transistor seperti ini ya. Satunya ke transistor.
Jika kabelnya terlalu panjang bisa dipendekkan lagi. Berikutnya kita akan melakukan pemasangan kabel pada rangkaian sensor inframerah. Yang pertama, kabel merah ini kita letakkan pada sini, jadi pada kaki transistor yang lurus dengan VCC sensor inframerahnya. Kita solder di sini, kita beri kabel warna merah, nanti akan menjadi positifnya. Berikutnya yang kedua, sama menggunakan kabel warna merah akan kita solder pada bagian yang tengah, jadi kaki transistor yang tengah, kaki ini akan kita solder pada kaki transistor yang tengah. Nanti ini akan kita hubungkan ke sisi positif dari lampu. Ini yang terakhir adalah kabel hitam. Kabel hitam ini akan kita solder pada kaki ground pada sensornya, jadi di tengah sini. Ini nanti akan dihubungkan ke negatif lampu dan negatif baterai. Jadi ini kaki menuju ke positif lampu, menuju ke positif baterai, ini positif lampu, ini ke negatif lampu dan negatif baterai. Berikutnya kita akan membuat rangkaian lampu secara paralel. Jadi di sini lampunya menggunakan lampu LED. Bisa dilihat di sini ada kaki yang panjang, kaki yang pendek. Kaki panjang itu adalah positif, kaki yang pendek adalah negatif. Atau misalkan kedua kakinya ini sudah terpotong, cara membedakan positif dan negatifnya adalah pada dalam lampu terlihat di situ ada sisi yang lebar dan sisi yang lebih sempit. Nah, sisi yang lebih lebar itu adalah sisi negatifnya, sisi yang sempit itu adalah sisi positifnya. Jika kita merangkai lampu secara paralel, maka nanti dari 4 lampu negatif lampu pertama bertemu, positif lampu pertama akan bertemu dengan positif lampu kedua. Ya, negatif lampu pertama bertemu dengan negatif lampu kedua, dan seterusnya sampai berapapun lampu yang kita buat, yang kita pakai. Nah, di sini saya letakkan dulu lampunya pada PCB seperti ini. Ya, ini negatifnya di kiri, negatifnya di kanan, positifnya di kiri. Terlihat ya. Yang sebelah kiri positif, sama ini juga kita letakkan seperti itu. Ini juga, jadi menghadapnya sama semua. Diberi jarak 1 lubang supaya lebih bagus. Jadi terlihat ini kaki yang panjang positif, kaki yang pendek negatif. Berikutnya kita solder dulu tiap lampunya. Kita solder dulu tiap lampunya. Jika sudah disolder, kita hubungkan. Ini adalah lampu pertama, kaki negatif lampu pertama ke kaki negatif lampu kedua. Seperti ini. Ini kita hubungkan, kita solder. Ya, kita solder.
Ini juga kita solder. Nah, kemudian karena sisa kakinya ini tidak cukup untuk menuju lampu keempat, maka yang kita ambil adalah dari lampu yang ketiga ini kita hubungkan dengan lampu keempat seperti ini. Kita solder juga ya, kita solder juga. Nah, seperti ini. Jika sudah, nanti kita potong kaki yang dua berdiri ini, nanti kita potong. Berikutnya sisi kaki yang satunya sama, kita hubungkan kaki lampu pertama ke kaki lampu kedua dan ketiga, lalu kita solder. Seperti ini sampai benar-benar terhubung. Kemudian karena kaki lampu ini tidak cukup untuk menuju ke lampu ketiga, maka kita menggunakan kaki lampu yang ketiga. Kita solder lagi. Kita potong kaki-kaki lampu yang berdiri. Nah, nanti ini akan menjadi kaki lampu yang positif, ini menjadi kaki lampu yang negatif. Agar nanti lebih mudah dalam menghubungkan ke rangkaian sensor inframerah, maka akan kita beri kabel. Jadi kaki lampu yang positif ini nanti kita hubungkan dengan kabel merah, kaki lampu negatif kita hubungkan dengan kabel hitam. Ya, jadi ada dua kabel merah dan hitam seperti ini. Kita kupas dulu kabelnya, kupas seperti ini, lalu kita letakkan di depan kaki lampunya. Ini yang sempit, lampu positif, maka kabelnya kita letakkan di lubang depan kaki positif seperti ini ya. Nanti akan kita solder. Berikutnya kabel hitam diletakkan di depan kaki lampu yang negatif seperti ini. Nanti akan kita solder. Kita solder kaki-kakinya kabel tadi. Nah, kita hubungkan kaki yang tersisa menuju ke kabel ini juga seperti ini. Lalu kita potong sisa kakinya. Ini sudah menjadi lampu yang dirangkai secara paralel. Akan kita coba menuju ke sensor inframerah yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba nanti rangkaian sensor inframerah yang sudah jadi, dan ini adalah rangkaian lampu paralel. Sekarang akan kita coba. Jadi kaki yang tengah ini, merah ini, dihubungkan ke positifnya lampu. Kemudian yang hitam ini ke negatif lampu. Berikutnya akan kita coba dengan menggunakan baterai. Di sini bisa menggunakan baterai
6 volt maupun 9 volt. Karena saya punya baterai 9 volt, maka saya coba dengan baterai 9 volt. Yang kabel hitam ini kita hubungkan ke negatifnya baterai seperti ini ya. Kemudian lalu kabel merah ini yang tidak dihubungkan pada lampu kita hubungkan ke kutub positif pada baterai seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, cara kerjanya adalah jika ini sensornya kita beri halangan, maka lampu akan menyala. Jika tidak ada halangan, maka lampunya akan mati seperti ini ya. Jadi cara kerjanya, jika ada halangan lampu akan menyala, jika tidak ada halangan maka lampunya akan mati seperti ini. Jadi ini sudah jadi rangkaian sensor inframerah